Bab 3200. Surat Finola Su. Pada saat ini, melihat bahwa gejala Finola Su membaik, semua orang merasa lega. Tapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Efek dari harta ini dipertahankan selama beberapa napas. Kemudian, energi darah Phoenix S di sekitar tubuh Finola Su langsung menyebar dan batu mutiara di sekitarnya juga meledak. Kulit Finola Su berubah dari sedikit kemerahan menjadi pucat lagi. Dan kali ini, rasa dingin menjadi lebih intens, naik ke langit dari Finola Su dan menyebar ke segala arah. Krak krak krak. Tidak hanya kapal bintang yang langsung diselimuti embun beku, bahkan Erikin pun dibekukan dengan lapisan es yang tipis. Bagaimana ini? Ekspresi Erikin berubah lagi. Darah para binatang sakti, pil dewa dan batu roh, bukan hanya tidak dapat membangunkan Finola, bahkan tidak bisa menahan jiwa es. Pil mujarab adalah ramuan sempurna tingkat 9 yang disempurnakan oleh dia dan efeknya tidak lebih buruk dari yang diberikan oleh Master Istana Es. Batu mutiara diperoleh dari Paviliun Jubao, semua berkualitas tertinggi, belum lagi darah binatang sakti. Tapi bukannya tidak bangun, Finola Su menjadi lebih serius. Persiapan semacam ini, bahkan jika Finola Su tidak dapat disembuhkan dengan segera, itu tidak akan menghentikannya selama beberapa detik. Setelah ragu-ragu sejenak, Erikin mengulurkan tangannya lagi dan menepuk pergelangan tangan Finola Su. "Finola, maafkan aku." Seekor ular reiki kecil menembus langsung ke tubuh Finola Su dan langsung menuju diafragma. Untuk mengetahui kondisi spesifik dari kultivator, sangat penting untuk menjelajahi seluruh tubuh. Tetapi penyelidikan semacam ini tanpa jalan buntu berarti bahwa semua rahasia terbuka ke sisi lain, yang sebenarnya adalah tabu di antara para kultivator. Tetapi saat ini, Erikin tidak peduli. Pada saat ini, tubuh Finola Su bahkan lebih dingin, reiki hampir membeku, dan bahkan sirkulasi menjadi sangat sulit. Setelah memaksa masuk ke meridian Finola Su, Erikin kemudian menemukan sebuah batu mutiara jauh di dalam diafragma Finola Su. Batu mutiara. Benda ini bukanlah wujud nyata seperti batu roh, melainkan benda yang mengkristal dalam bentuk batu mutiara yang terbentuk dari kondensasi nafas dingin yang tak terhitung jumlahnya. Dan di sekitar batu mutiara, operasi reiki menjadi lebih sulit. Erikin mengerutkan kening. Dia baru saja meledak dengan seluruh kekuatannya, reiki ini juga dengan liar bergegas ke sekitar batu mutiara. Duar. Aura kekerasan tiba-tiba meletus dari Finola Su. Seperti badai es dan salju, aura es menyebar. Para kultivator menggunakan reiki mereka untuk menghindari konfrontasi, udara dingin membuat jiwa dewa gemetar. Kemudian, proyeksi jiwa es keluar dari tubuh bersama diafragma Finola Su. Alis dan rambut Erikin dicat putih, tetapi matanya sangat tegas. Dia mengangkat jarinya dengan ringan. Kali ini, sebuah batu mutiara lengkap muncul di atas tubuh Finola Su. Namun yang membuat pupil mata Erikin tiba-tiba mengecil adalah setelah kemunculan batu mutiara ini, es batu lain dengan ukuran yang sama terbang keluar lagi. Reiki ini memproyeksikan situasi sebenarnya dalam diafragma Finola Su. Tapi bagaimana bisa ada dua batu mutiara di tubuh Finola Su? Apa yang terjadi? Ini tubuh berjiwa es. Melihat dua jiwa es ini muncul, Tuan Chen menjadi pucat dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Apa artinya? Erikin tiba-tiba menatap Tuan Chen. Aku juga melihat ini dari buku-buku kuno. Tubuh berjiwa es pada dasarnya unik, dan jiwa es kembar bahkan lebih unik. Tuan Chen berkata dengan tegang. Teman seiman Qin, kamu seharusnya pernah mendengar tentang satu tubuh dan dua jiwa,
atau beberapa kultivator aneh yang memiliki banyak diafragma atau lautan kesadaran, kan? Itu benar. Maksudmu seseorang dengan situasi ini, bagaimana dengan perawatannya? Erikin mengerutkan kening. Satu tubuh dan dua jiwa, atau dua tubuh dan satu jiwa, dia tidak hanya mendengarnya, tetapi juga melihatnya, tidak sulit untuk dipahami. Metode penyembuhan, menurut rumor, jika tubuh berjiwa es disembuhkan secara efektif, ada kemungkinan dapat menggabungkan jiwa es, tetapi jika kamu ingin menggabungkan tubuh jiwa es ganda, itu sulit 10 kali lipat dari tubuh es murni. Tuan Chen memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dari dulu sampai sekarang, aku hanya mendengar 3 orang yang berhasil bergabung. Setelah zaman kuno, bahkan ada satu pun yang melakukannya. Gadis suci, dia. Diam. Sebelum Tuan Chen selesai berbicara, mata Johanni berbinar dan dia menyela kata-katanya dengan omelan keras. Setelah zaman kuno, segala macam kitab kuno tidak lengkap, tidak ada kultivator yang akan bersusah payah mengumpulkan segala macam benda aneh di dunia, bahkan jika gadis suci adalah tubuh es ganda, memangnya kenapa? Mana mungkin tidak terselamatkan? Ya, akulah yang tidak memikirkannya dengan hati-hati. Tuan Chen gemetar di dalam hatinya, tetapi juga bereaksi tiba-tiba dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Finola, kenapa bisa seperti ini? Alis Erikin berkerut dan hatinya terganggu. Tubuh berjiwa es sudah sangat berbahaya, Finola Su 10 kali lebih berbahaya daripada situasi ini. Metode pengobatan konvensional tampaknya tidak berguna. Apakah Finola Su tahu tentang ini atau tidak mengetahuinya? Tiba-tiba, Erikin melihat kit di tangan Finola Su. Sejak mereka berdua meringkuk bersama, dia selalu memegang tas harta karun ini, seolah-olah benda ini sangat penting baginya. Api suci menyelimuti lengannya, mencairkan es di tubuh Finola Su. Dia membawa perlengkapan itu. Finola Su mengatakan sebelumnya bahwa hal ini akan diserahkan kepadanya nanti, mungkin ada solusi di sini. Buka dengan cepat kit kecil dan halus ini, yang berisi slip giok dan tas penyimpanan. Kerohanian Erikin langsung masuk slip transmisi suara giok. Di dalam, suara Finola Su terdengar. Mendengar perkataan Finola Su, tubuh Erikin gemetar seperti disambar petir. Erikin, ketika kamu berkomunikasi dengan slip giok ini, kamu pasti tahu bahwa aku adalah tubuh berjiwa es. Suara Finola Su tidak menunjukkan emosi yang rumit, tetapi selembut biasanya. Dia sepertinya sedang membaca surat yang ditulis sendiri, menceritakan semuanya. Jangan salahkan Master Guru, dia tidak tahu rahasia tubuh berjiwa es. Bahkan itu ditemukan karena perubahan tubuh Taois setelah aku berhasil menembus fase penilaian 1 penurunan. Setelah itu, aku membaca banyak buku dan mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan peleburan dengan tubuh berjiwa es, hanya ada jalan buntu. Apalagi hanya 1 atau 2 bulan lagi dari kambuhnya tubuh berjiwa es. Aku tidak ingin membuatmu sedih atau menyelamatkanku di tempat yang berbahaya, bahkan aku tidak ingin melihat matamu yang lelah dan putus asa, jadi maafkan aku telah menyembunyikanmu. Biarkan aku pergi dengan tenang seperti ini, aku suka melihatmu yang percaya diri dan acuh tak acuh. Ekspresi Erikin berubah drastis, Finola Su tahu segalanya dan memiliki persiapan untuk mati sejak lama. Erikin, apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Ketika aku menyelamatkanmu, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu dan aku akan memiliki hubungan seperti ini. Aku masih ingat kamu mengambil risiko, membantu kakek dan aku melalui kesulitan berkali-kali, dan akhirnya membunuh Jack Su lalu membantu kakek kembali ke keluarga Su. Kamu yang mengubah takdirku, biarkan aku menghapus kesedihanku.
Aku juga ingat bagian manis antara kamu dan aku, hadiah yang kamu berikan untuk melewati ulang tahun yang tak terlupakan, dan juga senyum yang kamu tunjukkan saat menyelamatkanku. Bersambung.